Kalau duduk enggak. Itu lah makanya itu kan infeksi. Tinggi ini dari awal-awalnya kan tangan ini kan dua atas nama dua orang satu tadi ya struktura piramid satu lapor gabung lah enggak lah apa itu? Iya, bisa ya. Nanti buka. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Khairul Muntakim. Yang kami hormati pula Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Bapak Wan Nurul Fahri, Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis Bapak Yusri, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1, Ibu Makasih Yusriani, Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Bapak Yofi Sukandar, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa akan dibawakan secara muslim bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dimohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah, tidak lupa kami mengucapkan syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia, atas segala cara yang telah Kau berikan kepada kami untuk menghidupi kami, membahagiakan kami, dan memberikan petunjuk kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, izinkan kami pada sore hari yang berbahagia ini untuk melaksanakan kegiatan Media Talk dengan tema menjaga momentum menyambut Bulan Literasi Keuangan 2025. Kiranya pada sore hari ini kami bersimpuh dan memohon kelancaran pada pelaksanaan acara ini, Ya Allah. Berikanlah pula manfaat dalam pelaksanaannya, dan kami memohon kepadamu, pelihara dan jagalah kami, agar kami dapat fokus dalam mengikuti acara ini. Jadikanlah kehadiran kami dalam acara ini merupakan majelis ilmu yang menjadi berkah buat kami. Dan kami juga memohon perlindungan-Mu, Ya Allah, bagi keluarga kami yang ada di rumah. Kiranya Engkau berikan perlindungan, Engkau berikan keselamatan, dan kami terkhusus yang ada di sini berikanlah kesehatan, keberkahan ilmu, keberkahan umur, serta keberkahan rezeki. Ampunilah dosa-dosa dan kekilapan kami, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang. Jadi mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian udah aware ya, kita triwulan pertama ini 4,67 ya, year on year, dan ini adalah menurun dari periode sebelumnya, triwulan sebelumnya, dan ini kembali kita lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah aware, ada beberapa analisis kenapa ini turun ya. Ya mungkin kalau triwulan yang lalu mungkin masih dipengaruhi dengan beberapa kegiatan event-event yang ada di Sumatera Utara. Kemudian mungkin yang untuk pada triwulan pertama ini penyesuaian efisiensi dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, kalau dilihat dari PDRB per jenis pengeluaran, itu pertumbuhan yang tadi kami sebutkan tadi itu ditopang terutama oleh ekspor melonjak 13,88%. Volume ekspor masih terkait dengan sawit, kopi, teh, rempah-rempah, serta produk kayu dan kimia. Jadi ini tren harga ekspor yang menguntungkan ya. Ini
mungkin belum terkait atau terdampak dengan yang crown policy, meskipun ini masih butuh analisis khusus. Ini cuma dari saya aja ya, ini nggak usah di-quote mungkin, karena kok sawit kita kan sebenarnya bukan ke Amerika ya, sebenarnya ke China, ke India gitu kan. Kemudian konsumsi rumah tangga juga masih tumbuh, ada momen-momen akhir tahun, kemudian Natal, kemudian Idul Fitri, kemudian diskon tarif listrik rumah tangga yang meningkatkan daya beli. Kemudian dari konsumsi pemerintah hanya tumbuh 1,23%. Jadi memang ini mungkin pengaruh dari efisiensi. Kemudian kalau impor ini masih didominasi oleh barang konsumsi, makanan, olahan dan pakaian. Selain kalau kita lihat dari perlapangan PDRB, perlapangan usaha ya, itu memang yang paling tinggi didorong oleh transportasi, tumbuh 12,13%. Ini kita akan terus tingkatkan, kita akan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di Sumatera Utara. Dan tentunya juga seiring dengan itu kita tetap melakukan literasi, edukasi, sosialisasi untuk peningkatan inklusi. Teman-teman udah terinfo ya, hasil survei nasional literasi inklusi udah terinfo semua ya nilainya, angkanya. Ya, IPS kemarin. Kan memang angkanya meningkat ya, tapi ada beberapa hal yang memang perlu kita cermati ya. Apa itu untuk nanti fokus kita akan konsentrasi di mana untuk peningkatan. Literasi naik ya, literasi naik, kemudian inklusi juga naik, tapi gapnya masih lumayan lah, masih ada belasan persen lah di situ. Dan sekali lagi kami apresiasi pada teman-teman wartawan yang selama ini berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kami dengan baik. Jangan sungkan-sungkan kalau memang ada hal yang ditanyakan. Kalau saya biasa jawabnya lemot ya mohon maaf, karena kadang-kadang kalau pas di depan gini kan nggak bisa buka HP gitu kan, maksudnya paling ke Pak Yofi atau Bang Reza sebagai nanti PIC-nya. Kami apresiasi dan mudah-mudahan kerjasama ini berjalan terus. Teman-teman jika memang membutuhkan satu tambahan pengetahuan khusus, edukasi dengan hal-hal yang baru di kami di OJK, feel free aja. Pak, saya belum familiar itu dengan misalnya namanya securities crowdfunding, itu apa gitu kan. Kami belum familiar dengan bagaimana sih pegadaian. Dicek aja, Anda terdaftar nggak di OJK. Satu itu aja, legal aja. Kalau kita mau gadai ya memang namanya orang kepepet kan apapun ya diterima gitu ya. Tapi tetap harus cek legal dan logisnya kan. Legalnya terdaftar nggak gitu kan. Kalau udah terdaftar itu memang jadi kewenangan atau ranah kami untuk melakukan pembinaan pengawasan. Karena dia ada kebijakan kita, mereka punya SOP-SOP yang harus dipenuhi, ada juru taksirnya. Jadi nggak seenak sendiri dia menaksir barang. Kemudian bagaimana kalau nanti tidak mampu, bagaimana kalau wan prestasi, bagaimana eksekusinya, ada ketentuannya. Jadi yang lebih mudah adalah dicek apakah dia terdaftar di OJK atau enggak. Kalau dia ngaku misalnya, dan kalau nggak yakin langsung telepon aja 157 juga, cek ini apakah terdaftar atau enggak. Ya memang yang namanya itu memang tidak lepas dari mungkin kembali lagi ke gaya hidup dan lain sebagainya. Jadi apapun digadaikan lah ya, apa yang bisa bernilai digadaikan. Meskipun itu juga ada ketentuannya, barang-barang apa yang bisa digadaikan, kemudian bagaimana range atau mungkin pembiayaan katakanlah kayak semacam bunganya dan atau bagi hasilnya gitu ya. Yang nggak tertinggal itu kan kalau kayak lagunya Gombloh itu ya, ku gadaikan cintaku itu. Enggak laku gitu. Mungkin itu aja dari saya, Pak Wan, Pak Yusti, mohon jika ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hakim. Mulai pakai pantun nih biar rame, biar seru. Wartawan meliput, pantang menyerah. Banyak wartawan yang bergabung, silaturahmi dan bermusyawarah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini kayak cerdas cermat Pak, ya Pak Yes. Ini ada pendamping sebelah kanan saya Pak Yusti, pendamping sebelah kiri saya Pak Waduzul gitu kan.
Ada juga kalau acara serba kan disebutkan guru kami, ada Bu Asi, ada Bu Maringa, Pak Yofi, dan yang sama-sama saya cintai, saya banggakan rekan-rekan wartawan semua, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali pada sore hari ini kita berkumpul bersama di kantor kami. Ini yang kali keberapa ya kita media update di kantor? Yang pertama kan? Maka tengoklah kami di sini. Jauh kami dari Medan. Jauh kan? Jauh kami dari Medan. Kemudian ini pembiayaan jasa kesehatan tumbuh tinggi di Medan. Ada beberapa rumah sakit baru dan fasilitas kesehatan ya, termasuk di kota Pematang Siantar dan Langkat gitu. Teman-teman sekalian, kita masuk ke pembiayaan IKNB di Sumatera Utara. Pembiayaan atau leasing di sini kita lihat piutangnya memang naik 3,07%. Kemudian non-performing financingnya itu memang naik ya 2,39%. Masih aman. Kemudian struktur jenis penggunaannya itu multiguna mendominasi dengan 55,53%, diikuti investasi dan juga modal kerja. Lebih dari cukup lah untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Bisa dilihat dari rasio alat likuid dibandingkan dengan non-core deposit 115%, masih lebih dari cukup. Kemudian alat likuid dibandingkan dengan pihak ketiga juga dana pihak ketiga juga 23,13%. Sementara thresholdnya kalau yang terkait dengan ALDBK ini kan 10%. Kemudian untuk selain likuiditas kita lihat untuk perbankan itu adalah ketahanan utara. Kemudian yang sebelumnya sudah dilakukan di Institut Teknologi Dell. Kemudian selanjutnya tadi disabilitas tadi pagi. Kemudian nanti ke pesantren Mandailing Natal di pesantren Purba ya. Mungkin teman-teman udah paham pesantren Purba itu santrinya belasan ribu ternyata kan. Gimana? Ada waktu 15 menit ya, Vanessa ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan. Tapi kalau misalkan masih mikir atau mungkin masih ditunda via WA atau tertulis, feel free aja, monggo aja. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.